Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma unsur ikhwanal mujahidin, Allahumma rahamil mustad'afin, Allahumma dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 3611. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-jalibu, orang yang membawa dari desa, ila suqina, ke pasar kami, pasar kota, kal mujahid, seperti orang yang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya sama-sama dapat pahala meskipun pahalanya berbeda. Wal muhtakir, dan orang yang menimbun, fi suqina, di pasar kami, kal mulhid, seperti orang yang menyimpang, fi kitabillah, terhadap Al-Quran. Maksudnya sama-sama berdosa meskipun dosanya berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan hadis ini mursal, maka hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu sebabnya kenapa muncul hadis ini. Ada seseorang berjualan di pasar Madinah, harganya lebih murah daripada penjual-penjual yang lain. Maka ditanya oleh Nabi SAW, apakah engkau menjual dengan harga yang lebih murah? Maka dijawab, betul ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah kamu dapat laba yang sedikit, ini sabar dan mengharapkan pahala? Maka dia mengatakan, betul ya Rasulullah. Memang saya tidak begitu mempedulikan laba yang banyak, yang penting saya dapat laba sudah cukup meskipun sedikit. Nah, kemudian beliau menjelaskan hadis ini. Orang yang membawa barang dari desa ke pasar kota sehingga harganya bisa murah, itu mendapatkan pahala sebagaimana mujahid fisabilillah mendapatkan pahala. Karena dia berarti memberikan manfaat kepada dua orang. Manfaat kepada orang-orang desa, tidak usah lelah-lelah mereka bawa barang ke kota, tapi sudah ada yang ngambil. Nah, tinggal dia dapatkan uang. Dan memberikan kemudahan kepada orang-orang kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi ini tidak sampai merusak pasar, ya, karena dia membawa sesuai dengan barang yang dia mampu untuk bawa saja, tidak sampai kemudian merusak kondisi pasar. Maka malah justru dipuji oleh Nabi SAW. Tapi memang sanadnya dhaif tadi. Adapun al-muhtakir, orang yang menimbun, ini maksudnya adalah orang yang membeli barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat supaya menjadi langka. Kalau sudah langka, dia jual dengan harga terserah dia. Misalnya dia kulak semua beras yang ada, karena duitnya bertriliun-triliun. Akhirnya beras jadi langka. Nah, pas langka dia kemudian munculkan beras itu dengan harga sesuai dia. Biasanya 10.000 jadi 16.000 misalnya. Nah, seperti namanya ihtikar. Nah, saya tidak ngerti ya, apakah kondisi sekarang ini beras kenapa jadi mahal ini? Apakah karena memang ada yang melakukan seperti itu, ihtikar, ataukah tidak? Rasulullah bersabda, la yahtakir, tidaklah menimbun illa khati', kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim, ini sahih. Maka hadis ini sudah mewakili dari hadis dhaif yang sedang kita baca ini. Maka tidak boleh hukumnya menimbun barang-barang yang diperlukan oleh seluruh atau rata-rata manusia supaya menjadi harganya mahal, nggak boleh. 12. Al-jahir, orang yang
mengeraskan bil Quran, bacaan Quran, kal jahir seperti orang yang terang-terangan bis sedekah dengan sedekahnya, wal musirru dan orang yang mensirkan bil Qurani, bacaan Qurannya, kal musirri seperti orang yang mensirkan bis sedekah, sedekahnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa lebih utama membaca Al-Quran dengan sir daripada membaca Al-Quran dengan keras. Sebagaimana sedekah sir itu lebih utama daripada sedekah terang-terangan. Kita temukan dalilnya untuk sedekah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah, ya, wa in tukhfuha, kalau kamu itu menyembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Berarti lebih utama daripada sedekah yang terang-terangan. Tapi para ulama mengatakan membaca Al-Quran dengan suara lirih lebih utama itu bagi orang-orang yang khawatir kalau dia riya ketika bacaannya keras. Tapi bagi yang tidak khawatir riya, tidak khawatir tidak ikhlas, maka membaca Quran keras lebih utama. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Rasulullah SAW memuji orang yang membaca Quran dengan keras. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana mendekarkannya seorang nabi yang bagus suaranya, yang mendendangkan Al-Quran dan mengeraskan Al-Quran. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini hadis menunjukkan suara keras lebih utama. Jadi ringkasnya gini, hadis yang menunjukkan suara keras lebih utama ada, hadis yang menunjukkan suara lirih juga lebih utama juga ada, sehingga terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Imam Nawawi dalam hal ini memberikan fatwa yang lebih utama adalah yang paling khusyuk. Kalau kita lebih khusyuk dengan keras, maka keras lebih utama. Kalau kita lebih khusyuk dengan sir, maka sir lebih utama. Jadi intinya di khusyuknya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, liyadabbaru ayati. Quran diturunkan untuk ditadaburi. Nah, tadabbur ini berarti kita butuh kekhusyukan di dalam membaca Al-Quran. 6.13 Al-jabarutu, kezaliman itu fil qalbi, ada di dalam hati. Hadis ini palsu. Maksudnya adalah orang berbuat zalim. Kenapa dia berbuat zalim? Nah, kezaliman itu sumbernya dari hati. Ketika ada kezaliman itu dalam hati, nanti akan muncul dalam tingkah laku. Hanya saja manusia ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau dia kuat, dia akan melanjutkannya dengan tingkah lakunya. Tapi kalau dia lemah, maka dia tidak berani melanjutkannya dengan tingkah laku. Tapi sebenarnya kezaliman sudah muncul dalam hatinya. Misalnya maling, dia melihat barang berharga tengkleler, itu sudah langsung nalurinya pengen mengambil, karena memang dia dalam hatinya itu hati maling. Tapi kenapa dia tidak mengambil? Nah, karena banyak orang. Coba nggak ada banyak orang, pasti langsung diambil. Maka sudah muncul sebenarnya kezalimannya dalam hatinya. 14. Al-jidalu, berdebat fil Quran, dalam masalah Quran, kufrun, itu adalah kafir. Yang dimaksud berdebat ini adalah berdebat yang menyebabkan kita ragu-ragu terhadap Al-Quran. Itu yang dimaksud kafir di sini. Adapun kalau berdebat dalam rangka untuk mengetahui mana pendapat yang lebih kuat, bukan untuk menang-menangan, maka sepakat para ulama diperbolehkan. Contoh, mazhab Maliki berpendapat wudu harus diusap kepalanya seluruh. Mazhab Syafi'i mengatakan cukup diusap sebagian kepala. Nah, kemudian diskusi, ya, diskusi dalam bahasa Arabnya istilahnya mudzakarah. Mana yang lebih kuat pendapatnya ini? Coba kamu tampilkan pendapatmu. Nah, saya akan menampilkan pendapat saya. Nanti diuji mana yang lebih kuat. Nah, itu sepakat ulama boleh, karena tujuannya bukan untuk menang-menangan, ya, tapi tujuannya adalah untuk supaya kita mengetahui mana yang lebih kuat. 15.
Al-jaradu, belalang itu, nathratu, adalah bersinnya hutin, ikan fil bahri, di dalam laut. Hadis ini palsu. Jadi maksudnya belalang itu adalah terlahir dari bersinnya seekor ikan paus atau ikan hiu, nggak paham saya. Dia bersin maka keluar apa? Keluar belalang. Sehingga karena dia itu adalah berasal dari ikan, maka dia dianggap sebagai soidul bahri, yaitu apa? Buruan laut. Dalam masalah ihram, orang ihram kan tidak boleh berburu selama ihram kan, kecuali buruan laut boleh. Orang ihram pas ihram mancing boleh karena buruan laut. Tapi kalau orang ihram memburu kelinci nggak boleh karena buruan darat. Nah sekarang kalau memburu apa ini, jarot, yaitu apa namanya, belalang, boleh enggak? Nah bagi yang berpendapat bahwasanya belalang itu adalah hasil dari bersinnya ikan, berarti boleh. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa lemah? Karena hadisnya palsu. Ada hadis yang lain berikutnya, 616. Al-jaradu, belalang itu, min saydil bahri, dari buruan laut. Ini juga dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu mayoritas para ulama berpendapat tidak boleh berburu belalang selama sedang ihram. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa hurrima alaikum, diharamkan bagi kalian, saydul barri, buruan darat, ma dumtum huruma, selama kalian masih ihram. Surat Al-Maidah ayat 96. Tapi kalau buruan laut boleh. Jadi panjenengan dari Madinah menuju Mekah ihram untuk umroh, kemudian bisnya ini mampirkan antum di pinggir pantai. Nah, kemudian sambil ihram sambil mancing, pengen merasakan apa, ikan Arab, rasanya kayak opo, boleh seperti itu. Tapi kok aneh-aneh man, neko-neko mawon, tapi bolehnya boleh. 17. Al-jarasu, lonceng itu, mazamirus syaitan, adalah seruling-seruling setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud lonceng di sini biasanya orang-orang Arab itu gantungkan pada leher binatang. Jadi sapi misalnya dikalungi dengan lonceng, sehingga kalau dia berjalan itu suaranya kelontang, kelontang, kelonteng, kelonteng. Nah itu kata Nabi SAW, itu adalah mazamirus syaitan, yaitu serulingnya setan. Dari sisi hukum, para ulama mengatakan makruh. Makruhnya kenapa? Karena menyerupai nakus atau loncengnya orang-orang Nasrani. Orang Islam kalau mau ibadah kan pakai adzan kan. Nah orang Nasrani mereka mau ibadah pakai lonceng. Tanda masuknya ibadah itu apa? Pakai lonceng. Maka jangan menyerupai mereka, maka hukumnya adalah makruh. Bisa menjadi haram apabila dia meyakini bahwasanya lonceng yang digantung itu bisa berbuat sesuatu, padahal tidak bisa berbuat sesuatu. Orang Arab jahiliyah mengatakan kalau hewan dikasih lonceng pada lehernya, maka dia tidak akan terkena madharat. Padahal manfaat madharat di tangan Allah, bukan di tangan lonceng. Nah kalau dia meyakini ini lonceng bisa bermanfaat dan bermadharat, memiliki kekuatan tersendiri bukan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah kafir syirik, haram hukumnya. Tapi kalau lonceng biasa saja tidak meyakini apapun, maka ini tadi hukumnya adalah makruh karena menyerupai orang-orang Nasrani. 18. Al-jazuru, satu ekor unta, an sab'ah, untuk 7 orang. Hadis diriwayatkan Tahawi, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah boleh kita berkorban Idul Adha dengan seekor unta, dan boleh berserikat sampai 7 orang. Berarti sama dengan apa? Sapi. Maka unta, sapi, kerbau ini hukumnya sama. Boleh berserikat sampai 7 ekor unta. Karena itu hadis ini menolak pendapat Imam Malik yang mengatakan unta
tidak boleh untuk 7 orang, bolehnya 1 orang. Ini pendapat lemah. Yang boleh 1 orang adalah apa? Yang hanya boleh 1 orang adalah kambing. Tapi kalau sapi, onta maka boleh 7. 19 al-jazuru, onta itu fil adha pada idul adha an asyrah untuk 10 orang. Hadis riwayat Tabarani tapi derajatnya dhaif. Karena itu mazhab 4 tidak ada yang mengikuti pendapat ini, yaitu onta bisa untuk 10 orang. Yang mengikuti pendapat ini adalah Al-Imam Ishaq ibnu Ibrahim. Nama lainnya Ishaq ibnu Rahuyah. Ini seorang ulama ahli fikih, mujtahid mutlak. Dia temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat kalau korban unta maka boleh sampai 10 orang. Tapi kalau sapi hanya maksimal 7 orang. Kurang dari 7 boleh. Jadi sapi misalnya untuk 5 orang boleh. Karena itu maksimalnya 7 orang. Tapi kalau unta maksimalnya 10 orang. Dalam kitab Faidul Qadir, ketika membahas hadis ini, Imam Munawi mengatakan, saya tidak mengetahui ada satupun ulama yang mengambil hadis ini, yaitu boleh 10 orang. Maka saya jawab, ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini, yaitu Imam Ishaq bin Rahuyah, bisa dilihat di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Dan di sana disebutkan dalam Sunan Tirmidzi hadisnya sahih. Bukan hadis ini, tapi perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kami sedang bersafar, kemudian kami korban Idul Adha di tengah-tengah safar, kemudian kami berserikat untuk sapinya 7 orang, untuk ontanya 10 orang. Karena itu terus terang dalam hal ini, meskipun ini bukan pendapat mazhab 4, tapi saya pribadi cenderung mengikuti pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah. Kenapa? Hadisnya sahih. Dan onta harganya memang lebih mahal. Maka kalau sapi bisa 7 orang, onta bisa 10 orang, sangat masuk akal. Jadi secara dalil sahih, secara masuk akal, masuk akal. 20. Al-jafa'u, kebodohan. Kullal jafa', sesungguh-sungguhnya kebodohan. Wal kufru, dan kekafiran. Wan nifaqu, dan kemunafikan. Adalah man sami'a, orang yang mendengar munadi Allah, penyeru Allah, yaitu muadzin, orang yang adzan. Yunadi bis shalah, mengumandangkan salat. Wa yad'u ilal falah, dan mengajak kepada keberuntungan. Fala yujibuh, maka dia tidak mendatanginya, yaitu tidak mau salat jamaah di masjid. Hadis ini derajatnya dhaif. Karena itulah para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat jamaah di masjid. Pendapat mayoritas para ulama, sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Sebagian ulama berpendapat wajib tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jamaah, maka yang lain tidak jamaah nggak apa-apa. Sebagian lagi berpendapat fardu ain, berarti yang tidak jamaah kalau laki-laki maka dosa. Kalau ibu-ibu tidak wajib. Al-falah artinya keberuntungan. Maksudnya adalah masuk surga. Jadi ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada keberuntungan, maksudnya mari kita melakukan penyebab masuk surga, yaitu apa? Salat jamaah. Nah, sudah diajak masuk surga kok nggak mau datang, ini geblek, al-jafa, bodoh. Ini hadisnya meskipun dhaif tapi isinya benar, Pak. Diajak masuk surga nggak mau, bodoh tenan. Masuk surga kok nggak mau. Kalau masuk neraka nggak mau, ya benar malah. Ini masuk surga nggak mau. Maka al-falah itu apa? Keberuntungan, maksudnya penyebab keberuntungan, yaitu sholat jamaah. Kalau arti asalnya al-falah, arti asalnya sendiri adalah al-baqa, kekal, arti asalnya. Ya, tapi yang populer falah itu diartikan apa? Keberuntungan. 21. Al-julusu, duduk fil masjid, di masjid, lintidharis salat, untuk menunggu salat, ba'da salat, setelah salat. Ibadah itu adalah ibadah. Wan nadhar, dan melihat fi wajhil alim, pada wajahnya orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ibadah itu juga ibadah.
wa nafasuhu dan nafasnya dia itu adalah tasbihun, tasbih. Tapi hadis ini derajatnya juga dhaif. Tapi isinya benar bahwasanya duduk di masjid menunggu sholat, setelah sholat itu nilainya ibadah alias ada pahalanya. Ini benar. Karena kita temukan hadis yang semakna dengannya. Mari kita lihat. Man kana fil masjidi yantadhiru sholata, barang siapa yang duduk di masjid menunggu salat, fahuwa fis salati, maka dia dihitung salat, malam yuhdits, dengan syarat tidak hadas. Hadis riwayat Nasai. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak habis salat maghrib kemudian tidak pulang ke rumah, tapi duduk di masjid untuk apa? Menunggu salat isya, sambil membaca Quran atau sambil leyeh-leyeh atau sambil ngobrol, meskipun ngobrol Pak. Meskipun apa? Ngobrol. Yang penting tujuannya adalah yantadhirus shalah, menunggu salat. Tapi ada syaratnya, malam yuhdits, selama tidak hadas. Tapi kalau hadas, maka syarat ini tidak terpenuhi sehingga tidak mendapatkan pahala tersebut. Karena itu kalau hadas ya ambil air wudu kemudian balik lagi ke masjid. Tapi tetap berbeda antara yang di masjid ngobrol dengan yang di masjid baca Quran, jelas beda. Sama-sama ibadahnya karena niatannya nunggu sholat, tapi satunya lebih sempurna karena sambil nunggu sambil baca Quran. 22. Al-julusu, duduk ma'al fuqara, bersama orang-orang fakir, minat tawadhu, termasuk tawadhu. Wahwa, dan dia itu afdalu, lebih utama, minal jihadi, daripada jihad fi sabilillah. Hadis ini derajatnya palsu. Tapi sunnah Nabi memang beliau itu suka duduk-duduk dengan orang-orang miskin. Beliau suka mengunjungi orang-orang sakit mereka, sehingga beliau mengajarkan kepada kita tawadhu kepada orang-orang miskin tersebut, karena banyak orang-orang yang kaya itu tidak mau gaul sama orang-orang miskin, dianggap bukan levelnya. Nah, Rasulullah enggak. Karena adalah yakti, Nabi mendatangi du'afa al-muslimin, orang-orang lemahnya kaum muslimin, wa yazuruhum, dan menziarahi mereka, wa ya'udu mardahum, dan menjenguk orang-orang sakit mereka, wa yashhadu janaizahum, dan menghadiri jenazah-jenazah mereka. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Ya'la maupun yang lain-lain. Maka makna hadis ini bahwa duduk bersama orang-orang miskin adalah sahih, adalah tawadhu. Ini makna yang benar sesuai hadis ini. 23. Al-jama'atu, jamaah itu barakatun, berkah. Was-sahuru, dan sahur itu barakah, juga berkah. Was-saridu, dan makanan sarid itu adalah barakah, juga berkah. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud jamaah itu adalah melazimi jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin kalau punya imam, maka kita tidak boleh nyempal dari jamaah kaum muslimin, kemudian mengadakan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin tadi, nggak boleh. Maka itulah yang dimaksud jamaah, melazimi jamaah kaum muslimin ketika kaum muslimin ada imamnya. Jamaah juga bermakna sholat jamaah, dan sholat jamaah juga berkah. Berkahnya apa? Pahalanya dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada salat sendirian. Makanan farid ini adalah, kalau bahasa kita itu jenang. Farid itu disebut berkah karena makannya mudah. Jadi tidak ada kelelahan di dalam memakannya. Seperti kalau kita makan jenang, maka siapapun bisa memakannya. Anda sakit gigi makan jenang bisa. Tua renta bisa. Giginya sudah pada ompong semuanya bisa. Bandingkan dengan marneng, mbah-mbah makan marneng ora iso, karena sudah tidak ada gigi untuk ngeremuk itu. Paling biasanya diemut-emut sampai lembek baru dimakan. Nah, berarti enggak berkah karena menyusahkan. 24.
Al jama'atu rahmah, jamaah itu rahmat, wal furqah azab, sementara berpecah belah itu adalah siksa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kaum muslimin hendaklah berjamaah, jangan berpecah belah. Berjamaahnya kaum muslimin itu mengandung dua makna. Makna yang pertama dari jamaah adalah ta'aluful qulubi, bersatunya hati. Kita tidak wajib bersatunya kepala alias bersatunya pendapat, nggak wajib. Satunya mazhab Syafi'i, satunya mazhab Hambali, satunya mazhab Maliki, silahkan. Tapi hatinya tetap bersatu. Kamu meskipun mazhabnya Hambali, saya Syafi'i, tapi kita bersaudara sama muslim. Maka tidak perlu masjid dikasih mihrab 4 seperti zaman dulu, katanya ada masjid mihrabnya 4 ya. Satunya untuk mazhab Hambali, satunya untuk mazhab Syafi'i. Kalau imam mazhab Hambalinya datang, maka yang di masjid yang mazhabnya Syafi'i nggak mau ikut salat, nunggu imam Syafi'inya datang. Nah, kalau itu namanya furqah seperti itu. Itu berarti hatinya tidak ta'aluf, hatinya tidak apa? Bersatu. Kemudian makna jamaah yang lain adalah tadi ya, ketika ada amir, ada imam, maka kaum muslimin disuruh berjamaah alias mereka tidak boleh memberontak terhadap pemimpin atau amirul mukminin tersebut. Sekarang ini kita tidak memiliki amirul mukminin untuk seluruh dunia, nggak ada. 25. Al-jamalu, kegantengan, firrajul, pada seorang laki-laki, itu adalah al-lisanu, lisannya, yaitu fasihnya lisan. Hadis ini mursal, maka hadis ini derajatnya dhaif. Tapi bahwasanya seorang laki-laki kalau fasih bicaranya maka dianggap ganteng, ya benar. Maka gantengnya laki-laki dengan cantiknya perempuan berbeda. Cantiknya perempuan kalau hidungnya bangir, kulitnya putih ya. Tapi kalau gantengnya laki-laki nggak harus begitu. Mau hidungnya mancung, bangir, kulitnya putih, tinggi, tapi ngomong plegak-plegu, dianggap nggak bagus. Ada hitam, tetapi apa? Ngomongnya fasih, dahsyat, kalau ngomong bisa memahamkan banyak orang. Nah, pasti dianggap itu lebih bermanfaat. 26. Al-jamalu, keindahan itu sawabul qauli, benarnya ucapan, bil haqqi, menyampaikan kebenaran, wal kamal, adapun kesempurnaan itu adalah husnul fi'al, bagusnya perbuatan, bisidqi, dengan kejujuran. Hadis ini juga dhaif dan hadis ini ada sababul wurudnya. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dengan baju putih. Maka Abbas tersenyum-senyum melihat Nabi SAW pakai baju putih. Maka ditegur oleh Nabi, kenapa tersenyum-senyum? Dijawab oleh Abbas, karena engkau gampang sekali pakai baju putih seperti itu. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi, ganteng yang sesungguhnya itu bukan seperti ini, tapi ganteng yang sesungguhnya adalah kalau berkata menyampaikan kebenaran. Adapun sempurna itu kalau perbuatannya bagus dengan kejujuran. Jadi perbuatannya tidak untuk pura-pura di hadapan orang lain, pura-pura baik, nanti kalau di kamar sendiri maka dia sudah menjadi jelek. Nah, itu berarti pura-pura tidak sidq, tidak jujur dalam beramal. 27. Al-jamalu, keindahan, fil ibil, pada onta, wal barakah, adapun berkah, fil ghanam, pada kambing, wal khailu, dan kuda-kuda, fi nawasiha, pada ubun-ubunnya, al khairu, ada kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadis ini juga dhaif. Keindahan itu pada onta. Kenapa? Karena onta itu harganya mahal, sehingga kalau orang naik onta, maka dianggap, wah ini orang kaya ini ya, maka dianggap indah. Seperti kalau kita naik motor tapi yang mahal, motor yang 20 jutaan, maka terlihat indah karena motornya motor yang mahal. Tapi kalau cari berkah, maka berkah itu pada kambing. Dan ini kita temukan hadis yang sahih bahwasanya kambing itu berkah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat Nabi perempuan, ittakhidhi ghanaman, kamu rawatlah kambing,
fa innaha taruhu bi khairin wa taghdu bi khairin. Karena pagi membawa kebaikan, sore membawa kebaikan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Rasulullah juga bersabda, ittakhidul ghanam, peliharalah kambing, fa innaha barakah, karena kambing itu berkah. Hadis riwayat Tabarani. Maka yang mau berkah silahkan memelihara apa? Kambing. Kita punya pesantren di Karanganyar. Nah, insya Allah kalau jadi kita akan merawat kambing di sana, karena sabda Rasulullah SAW, rawatlah kambing karena berkah. Yakin dengan sabda Nabi, insya Allah berkah. Dan berkahnya kambing itu bisa kita buktikan. Kambing itu hewan yang paling atau termasuk yang paling sering disembelih. Korban Idul Adha disembelih, Aqiqah disembelih, walimah disembelih. Tapi cari kambing gampang sekali, Pak. Di mana-mana banyak ada yang jual kambing. Bandingkan dengan anjing. Anjing itu paling jarang disembelih. Ya ada di Solo itu warung rica kambing, anjing ya. Tetapi jarang, tidak banyak. Lebih banyak yang kambingnya. Tapi coba cari anjing, susah. Maksudnya lebih sedikit mendapatkan anjing daripada mendapatkan kambing. Maka menunjukkan bahwa kambing itu berkah, karena meskipun banyak disembelih, tapi kita mudah menemukannya. Tapi anjing tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kuda, pada ubun-ubunnya ada kebaikan. Yang dimaksud kebaikan ini dua. Satu, pahala. Dua, ghanimah. Maka maksudnya kalau kita menggunakan kuda untuk jihad fisabilillah, kita akan dapat pahala jihad dan kita akan mendapatkan ghanimah dari perang melawan orang-orang kafir. Dan apa yang saya sampaikan ini kita temukan dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, al-khailu ma'qudun binawasihal khairu ila yaumil qiyamah, al-ajru wal maghnamu. Hadis muttafaqun alaih. Bahwasanya kuda itu sudah disiapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua kebaikan, kebaikan pahala dan kebaikan ghanimah. Sekarang orang tidak pakai kuda, tapi pakai pesawat tempur, pakai tank dan sebagainya. Ketahuilah, meskipun sekarang yang dipakai adalah pesawat tempur dan tank dan yang lain-lain, tapi kuda itu masih berfungsi untuk perang masih. Di gunung-gunung tank itu nggak bisa naik, Pak. Nah, bisanya kuda dengan bukit-bukit yang terjal itu. Nah, maka tetap masih ada gunanya kuda itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat sesuai sabda Nabi. 28. Al-jumu'atu, salat Jumat, ilal jum'ah, kepada salat Jumat berikutnya, kafaratun, menghapus pahala, ma bainahuma, dosa-dosa antara keduanya. Syaratnya malam, selama tidak tuhsya, dilakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi Allah sudah menyiapkan kepada kita penghapus-penghapus dosa. Ada penghapus dosa harian, ada penghapus dosa pekanan, ada penghapus dosa tahunan. Penghapus dosa harian adalah sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda, tahtarikun, kalian itu terbakar, maksudnya melakukan dosa. Kemudian kalian sholat subuh, maka dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian terbakar lagi, kalian sholat duhur, dosa dihapuskan oleh Allah. Kalian terbakar lagi, sholat asar, dosa dihapuskan oleh Allah. Kalian terbakar lagi, sholat maghrib, dosa dihapuskan oleh Allah. Kalian terbakar lagi, kemudian sholat isya, maka dosa dihapuskan oleh Allah. Maka kalian tidur dalam kondisi tidak membawa dosa. Ini adalah rahmat Allah bagi orang-orang beriman. Salat 5 waktu menghapuskan dosa. Penghapus pekanan itu adalah salat Jumat. Al-jumu'atu ilal jum'ah. Kita sepekan punya dosa, tapi nanti melakukan salat Jumat, dosa sepekan dihapus. Dosa setahun dihapus dengan puasa Ramadan. Selama setahun kita punya dosa, puasa Ramadan, dosa dihapus. Masih ada lagi yang lebih hebat, yaitu dosa bertahun-tahun bisa terhapus, yaitu sabda Nabi SAW, al-umratu ilal umrati
umroh sampai umroh berikutnya kafaratun lima bainahuma minadz-dzunub wal khataaya, menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan antara dua umroh tadi. Maka kalau dulu panjenengan umroh pada tahun 2013, sekarang 2024 umroh lagi, dosa 10 tahun dihapuskan, Pak. Maka mudah-mudahan semua kita bisa melakukan umroh dan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Sehingga pelaku dosa besar, Jumatan tidak menghapus dosa-dosanya. Misalnya, orang yang kerja di bank dan banknya bank riba dan dia berkaitan dengan riba itu. Riba dosa besar. Dia datang Jumatan, dosa-dosa kecilnya nggak dihapus. Kenapa? Nggak memenuhi syarat. Syaratnya dosa besar dijauhi. Sebagian ulama berpendapat tidak hanya satu syarat saja, syaratnya 2. Juga dosa-dosa kecil tidak dilanggengi. Kalau dosa-dosa kecil dilanggengi, sama juga nggak dapat ampunan. Kenapa? Karena ketika seseorang melanggengi dosa kecil, itu menunjukkan dia meremehkan dosa. Dan meremehkan dosa itu sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Orang muslim nggak meremehkan dosa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, orang muslim itu sikapnya kepada dosa seolah-olah itu ada gunung besar di atas dia, takut kalau mengenai kepala dia gunung itu. Karena akan jatuh gunung tadi. Kalau orang munafik melihat dosa seperti lalat. Lalat nempel di hidung, digusah pergi, gampang, kecil. Nah kalau kita meremehkan dosa, nggak apa-apa, ini kan dosa kecil, yang penting saya masih sholat terus 5 waktu. Nah kayak begini meremehkan. Beda dengan orang yang kadang-kadang terjerumus oleh syahwatnya, akhirnya melakukan dosa. Tapi kemudian baik lagi, kembali lagi, wah saya nyesel melakukan begini. Nah, tapi kemudian suatu saat mungkin terjerumus lagi. Beda dengan apa? Orang yang meremehkan. 29. Al-Jumu'atu, Jumatan itu wajib ala atas man, orang yang sami'a, mendengar an-nida, adzan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang mendengar adzan Jumat, maka dia wajib mendatangi Jumatan. Tapi kalau tidak mendengar adzan Jumat, berarti jaraknya jauh, maka tidak wajib untuk datang Jumatan. Misalnya, panjenengan tinggal di Kalimantan, garap tanah Kalimantan di sana. Masjidnya jauh di luar kota. Pas adzan Jumat di sana tidak terdengar di tempat antum menanam itu, maka antum nggak wajib untuk keluar kota untuk Jumatan, karena di situ nggak ada adzan yang terdengar. Yang dimaksud terdengar ini adalah dengan telinga normal dan suara normal. Jadi bukan suara mic. Kalau suara dengan yang sudah pakai mic ini, orang suara kecil aja sudah terdengar. Nah, bukan itu. Tapi suara orang teriak normal, itu normalnya berapa jauhnya itu. Nah, mungkin bisa dari ilmu tentang suara itu bisa diketahui. Suara orang teriak itu normalnya sampai berapa kilo? Anggaplah 1 kilo. Maka kalau betul itu 1 kilo, berarti kalau rumah kita dengan masjid 2 kilo, maka tidak wajib untuk mendatangi Jumatan, karena tidak mendengar tadi. Dari sisi fikih, para ulama berselisih pendapat. Menurut mazhab Hanafi, bahwa orang yang mendengar Jumatan ini, yang mendengar azan ini wajib Jumatan kalau berada di kota tersebut azannya. Kalau berada di kota tersebut. Kalau ada kota azannya itu di kota yang lain, maka dia tidak wajib untuk mendatangi azan. Tapi mazhab Syafi'i dan jumhur mengatakan azan manapun kalau kamu mendengar dengan kupingmu azan itu, maka wajib Jumatan. Contohnya misalnya, saya dulu rumahnya di Ngeruki, Pak. Ngeruki itu masuknya Sukoharjo, tapi sudah dempet dengan Solo. Nah, karena kan dipisah dengan kali, sungai itu. Nah, seandainya ada adzan di Solo, saya mendengar dari rumah saya di Ngeruki, wajib saya datang. Menurut mazhab jumhur. Kenapa? Karena dengar. Kalau mazhab Hanafi nggak wajib datang. Kenapa? Kamu mendengarnya dari kota yang lain, itu bukan kota tempat tinggal kamu.
tapi lebih tepat pendapat jumhur karena di sini Nabi mengatakan sami'an nida, mendengar adzan. Nabi tidak mengatakan satu kota atau satu kampung, beliau enggak mengatakan gitu. Sekarang muncul pertanyaan, adakah orang-orang yang tidak wajib Jumatan? Ada. Yaitu hadis berikutnya. Al-jumu'atu, Jumatan itu hakun wajibun, adalah hak yang wajib ala kulli muslim, atas setiap orang muslim, fi jama'atin, untuk berjamaah, illa fi arba'ah, kecuali 4 orang. 1 abdan mamlukan, hamba yang dimiliki oleh majikannya, maksudnya budak sahaya. Maka budak sahaya tidak wajib Jumatan. Kenapa? Karena dia sibuk untuk melayani majikannya. Yang kedua, awimra'ah, atau seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan biasanya sibuk dengan kondisi rumahnya. Punya anak-anak kecil-kecil. Kalau wajib Jumatan gimana coba? Anak-anaknya yang rawat siapa terusan? Maka dulu ada saudara kita di Jawa Timur itu, rumahnya terbakar, anaknya masih ada 2 di dalam rumah, kemudian ikut terbakar, sehingga ketika bapak ibunya pulang dari sholat jamaah, mendapatkan rumahnya sudah habis, anaknya sudah mati ikut terbakar. Masya Allah, ujian yang besar. Inilah yang menyebabkan kita bisa menerima, bisa memaklumi kenapa Islam mengatakan perempuan tidak wajib untuk Jumatan. Dia sibuk merawati anak-anaknya. Ini tadi terbakar nggak ketahuan, kenapa? Bapak ibunya semuanya sholat jamaah ke masjid. Coba yang jamaah bapaknya saja, ibunya ngerawat anaknya, insya Allah tidak akan terjadi sefatal itu, insya Allah. Maka Islam ini ajaran yang sangat indah sekali, mengetahui bagaimana semestinya yang wajib, bagaimana semestinya yang tidak wajib. Kemudian yang ketiga, ausabiyan, atau anak kecil. Yang dimaksud anak kecil adalah yang belum balik. Meskipun dia nyaris balik, tetap belum wajib Jumatan. Nyaris balik itu istilahnya dalam bahasa Arab murahik. Murahik misalnya usia 14 tahun, baliknya 15 tahun, nah, kurang 1 tahun balik, tapi belum balik dia, nah, belum wajib Jumatan. Kemudian yang keempat, mau maridon, atau orang sakit, yaitu orang sakit yang tidak mampu untuk datang Jumatan. Tapi kalau hanya sakit ringan, tetap wajib untuk Jumatan. Kenapa kamu nggak Jumatan? Saya cantengan. Alah, cantengan ra Jumatan. Padahal cantengan bisa kemana-mana, tapi Jumatan nggak mau datang, nggak boleh. Apakah hanya 4 ini? Tidak. Tambah 1 lagi, musafir, tidak wajib Jumatan. Karena Rasulullah bersabda, laisa ala musafirin jumu'atun, tidak ada kewajiban bagi musafir untuk Jumatan. Hadis riwayat Tabarani. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita sedang safar, tengah-tengah safar mendengar adzan Jumat? Wajibkah kita turun untuk Jumatan, atau bolehkah kita melanjutkan safar kita? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan musafir tidak wajib turun karena Rasulullah bersabda musafir tidak wajib Jumatan. Pendapat kedua mengatakan musafir yang mendengar adzan wajib turun karena dia mendengar adzan dan Rasulullah bersabda Jumatan itu wajib bagi yang mendengar adzan. Jadi masing-masing punya dalil. Yang mengatakan tidak wajib karena Rasulullah mengatakan musafir tidak wajib. Yang mengatakan wajib karena Rasulullah mengatakan yang mendengar wajib untuk Jumatan. Maka pendapat ini kita kompromikan saja. Kalau kita naik mobil pribadi sehingga kita bisa turun kapanpun juga, pakailah pendapat yang mewajibkan karena kita mendengar adzan, turunlah. Tapi kalau kita naik mobil umum, naik bis atau naik kereta atau naik pesawat, mendengar adzan nggak usah turun. Kita turun, ya bisnya terbang terus lanjut, maka kita akan kehabisan bekal nanti atau menyusahkan kita sendiri. Masih ada 1 lagi yang tidak wajib Jumatan. Saya ulangi lagi, budak, wanita, anak kecil, orang sakit, musafir. 5 tambah 1 lagi, yaitu setiap orang yang boleh untuk tidak hadir sholat jamaah karena suatu udzur, maka dia boleh juga tidak hadir untuk Jumatan. Contohnya apa? Contohnya ada orang sakit, dia wajib untuk ada yang nemeni.
Nah, orang yang nemen ini kalau meninggalkan si sakit nanti bisa bahaya. Maka karena dia bisa bahaya, boleh meninggalkan jamaah. Kalau boleh meninggalkan jamaah berarti boleh meninggalkan Jumatan. Dia bukan orang sakit, dia bukan anak kecil, dia bukan wanita, dia bukan budak, dia bukan musafir, dia mukim, tapi dia wajib merawati orang sakit ini. Ini ada ibu-ibu sakit sudah tua renta, anaknya cuma satu laki-laki, nggak ada yang merawat selain dia. Kalau ditinggalkan gimana? Bahaya. Nah, maka dia tidak wajib apa? Jumatan. 6 ini yang tidak wajib Jumatan. Saya jujur, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan dhaif karena Thariq bin Syihab ini tidak pernah mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia pernah melihat Nabi. Orang yang pernah melihat Nabi itu berarti sahabat Nabi, meskipun belum pernah mendengar satupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seperti ini kasusnya namanya adalah mursal sahabi. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabi menurut mayoritas para ulama diterima, berarti hadis ini sahih. Tapi pendapat yang mengatakan dhaif, enggak begitu Kang, ya. Sahabi, sahabat Nabi yang hadisnya mursal itu yang diterima itu adalah kalau dia pernah mendengar Nabi. Tapi kalau sama sekali nggak pernah mendengar Nabi, sama sekali nggak pernah mendengar, maka nggak bisa diterima. Pendapat yang pertama tadi mengatakan siapapun sahabat Nabi, meskipun tidak pernah mendengar satu kali pun dari Nabi, tapi kalau dia meriwayatkan dari Nabi, bisa diterima hadisnya. Maka memang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mau nggak, Pak? Kalau kita di Indonesia Ya. 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 Apakah wajib Jumatan atau tidak? Ya. Ini kejadian dialami oleh teman saya di Jepang. Tetangga saya di Merauke kerja di Jepang. Terus saya tanya, gimana sholat di sana? Wah, yang susah itu Jumatan katanya. Kenapa? Ya, nggak ada masjid untuk Jumatan. Dan kita masih jam kerja. Terus gimana antum? Saya biasanya Jumatannya 2 orang. Karena dia sama teman dia sama-sama muslim kerja di satu tempat. Kemudian dia ngajak temannya untuk Jumatan. Nah, seperti ini bisa. Karena Jumatan sah dilakukan oleh apa? 2 orang. Tapi secara hukum apakah wajib? Nah, dia masih musafir. Karena orang Indonesia tapi kerja di Jepang, itu namanya apa? Musafir. Meskipun ya musafir ketika sudah sampai di tempat, nah, maka para ulama fikih mengatakan dia musafir yang mukim. Sehingga nanti ada perincian pendapat ulama dalam hal ini, kapan dia masih mendapatkan hukum safar, kapan tidak. Perinciannya ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Tapi ringkasnya solusinya adalah dia bisa Jumatan dengan temannya, 2 orang sudah sah untuk Jumatan, nggak ada masalah, Pak. Cukup ya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.